Assalamualaikum. Teman-teman, kali ini kami mau sharing tentang proses ngurus BPKB di Polda Metro Jaya. Oke. Jadi ceritanya kami hari Rabu kemarin ya, saya doang dari tanggal 27 Mei 2020 saya ke Polda Metro Jaya untuk ngurus BPKB motornya ini Mami Bos. Karena udah lama nggak diurus-urus ya. Jadi Mami Bos beli kendaraan di Tangsel, kendaraan yang semula dimiliki orang Tangsel dan kemudian beralih ke tangannya Mami Bos, warga Tangerang. Nah, salah satu prosesnya adalah kami diminta mengurus BPKB ke Balik nama BPKB ke Polda Metro Jaya. Maka saya ke sana. Nah, saya ke sana hari Selasa. Rabu. Nah, oleh petugas yang di sana disampaikan, Mas, ini kalau sampean yang ngurus kan motornya atas nama beliau, kalau sampean yang ngurus ini bisa 2 minggu sampai 3 minggu. Waduh, batin saya ini kan nanti kalau hari kerja gimana gitu kan, takutnya nggak sempat atau ada hal keperluan lain gitu. Tapi kalau istri sampean, yakni si pemilik kendaraan ini yang ngurus, hari itu juga jadi gitu. Misalnya kita masuk jam 9, jam 11 kata petugas itu insya Allah sudah selesai. Wah, saya pikir-pikir lebih baik istri saya ikut kesini. Maka keesokan harinya saya ajak Mbak Ayu, Mami Bos, hari Kamisnya tanggal berapa ya? 28 Mei 2020. Nah, kami berdua ke sana gitu. Berangkat dari rumah jam setengah 8 sampai di sana jam 9. Alhamdulillah lancar. Dan tentu saja saat berkendara kita tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah dan para aparat, tetap pakai masker dan lain sebagainya. Alhamdulillah jam 9 sampai di lokasi. Nah, terus kemudian kami menuju ke Gedung Biru ya, Gedung Biru tempat ngurus BPKB. Nah, tapi rupanya ketika istri saya ke sana, pas dilihat ada dokumen cek fisik itu, wah ini sudah kedaluarsa nih, harus cek fisik lagi di Samsat. Nah, alhamdulillah di situ kan ada Samsat ya, di Polda Metro Jaya ada Samsat di situ. Nah, maka kami langsung melakukan cek fisik di sana. Kendaraannya langsung saya bawa dari parkiran masuk ke belakang. Itu di situ nanti ada antrian. Jadi ada gedungnya itu ada tulisan ini apa? Pelayanan satu atap ya. Tapi kita langsung ke situ, ke belakangnya. Ke belakangnya di situ nanti motor ada antriannya, mobil ada antriannya. Nah, kita ke situ. Saat saya megang itu kendaraan, kemudian ada petugas yang menghampiri kita yang menanya-nanya dan dokumennya. Nah, petugasnya minta kena biaya 20.000 ya, Mi ya. 20.000. Terus kemudian dibuka, ini kendaraan bermotor ada 2. Dibuka joknya, terus dilihat nomor angkanya, itu dipasang semacam stiker itu yang mungkin teman-teman tahu. Nah, habis itu difoto. Nah, karena ini kendaraannya punya beliau, maka fotonya foto beliau nih, fotonya seperti ini. Iya, jadi aku semua foto sama motorku dan berkas selfie di situ. Habis itu aku langsung dikasih berkasnya, langsung diserahkan ke loket pendaftaran yang ada di bagian cek fisik itu. Habis itu aku disuruh nunggu sebentar.
nanti dipanggil sesuai dengan nomor polisi motor kita. Dipanggil, terus mesti panggil langsung udah dapat berkas-berkasnya, berkas-berkas hasil cek fisiknya sama foto kita tadi yang aku bareng motor gitu kan. Itu sudah selesai tuh proses cek fisik, paling setengah jam aja ya. Iya. Situ langsung aku ke gedung biru, kembali ke gedung biru untuk menyerahkan untuk proses balik nama BPKB. Nah, di sana suami nggak boleh masuk, jadi yang masuk cuma kita aja nih, orang yang memang berkepentingan yang namanya mau digunakan untuk proses balik nama. Jadi kita masuk, pas masuk langsung ada bagian cek berkas, terus dicek kelengkapannya, ada STNK dengan atas nama kita yang udah dibalik nama STNK ya, terus STNK asli, BPKB asli, terus fotokopinya juga. Jadi STNK asli dan fotokopi, BPKB juga asli dan fotokopi minimal satu lah ya. Terus faktur pembelian, terus bukti cek fisik sama KTP. Kita bawa KTP asli juga, perlu difotokopi juga sih saranku. Di situ ada, kalaupun lupa pas fotokopi di situ ada tempat fotokopi. Ada bagian fotokopi. Nah, kita habis cek berkas di situ, nanti jalan beberapa langkah. Biasa di kayak di sauna itu. Kayak masuk bilik desinfektan gitu ya. Masuk bilik desinfektan dulu, terus di sana cek berkas lagi, dicek lagi berkasnya sesuai gitu kan. Sambil di situ aku dikasih ID pengunjung. Jadi pengunjung sesuai nomor antrian, terus aku nyerahin KTP asliku. Bentuknya kayak tanda pengenal gitu ya, dikalungin. Ya dikalungin, iya, terus sama nomor antrian gitu. Nah, terus tapi aku harus nyerahin KTP asli, ditaruh di situ. Nah, selesai, masuk, langsung ke itu lantai 1 kan. Langsung di sebelah kiri itu ada beberapa komputer. Nah, di situ tempat pendaftaran, tempat input data kita. Nanti kalau aku sih dibantu sama ada mbak-mbaknya tuh petugas. Jadi yang input data itu bukan aku sendiri, di mbaknya yang input, tapi aku diminta konfirmasi aja, ini betul ya namanya ini, alamatnya bla 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 gitu kan. Ya udah sesuai. ID aku juga diminta, memang mungkin ID-nya nanti akan diisi data kita di ID nomor urut itu. Udah keluar apa itu nggak tahu, selembaran berisi data kita sih, namanya siapa ya, terus tujuannya apa gitu kan. Sambil habis itu langsung diarahkan ke bagian pembayaran Bank BRI, masih di lantai 1 juga. Jadi aku langsung ke Bank BRI, datang ke pos satpamnya, ID aku yang dikalungin itu ditap di situ, ditap di sebelah pojok lah, ada pos satpam di situ, ditap, langsung keluar tuh data tagihan kita berapa gitu kan. Jadi kita nggak perlu nulis lagi di slip setoran, jadi cukup tap aja langsung ada kayak slip setoran. Nah, biaya yang dikeluarkannya cukup 225.000 aja. Langsung aku bayar ke BRI, aku bayar tunai 225.000. Nah, selesai bayar dan dapat bukti pembayarannya dari BRI, nunggu lagi antrian di loket perubahan data BPKB, masih di lantai 1 juga. Jadi kita nunggu nomor urut kita dipanggil. Nah, setelah dipanggil, maju, ID kita di tap lagi di situ sambil dikonfirmasi sama petugasnya terkait data diri kita, nama, pekerjaan, alamat gitu kan, sudah selesai apa belum gitu kan. Setelah terkonfirmasi semuanya, aku dikasih resi pengambilan BPKB baru. Aku juga menyerahkan lembar ini, menyerahkan berkas-berkas tadi yang diperiksa di depan itu, yang STNK, fotokopi STNK, fotokopi KTP, terus BPKB yang lama, faktur penjualan sama hasil cek fisik itu dikasih di situ. Nah, kita dikasih resi untuk BPKB yang baru. Habis di situ aku disuruh ke lantai 2. Ke lantai 2, di sana kita
akan menerima BPKB yang baru. Jadi pas datang itu langsung aja duduk ke tempat antrian, ke ruang tunggu. Nggak ngasih resi apapun ya, resi tetap kita pegang dari lantai 1, duduk aja sampai dipanggil nama kita. Nah, pas dipanggil udah langsung ke bagian pengambilan BPKB yang dibalik nama itu, dikonfirmasikan sambil dicek ini namanya semuanya udah sesuai gitu kan. Kalau udah selesai deh prosesnya, cuma kayak gitu, cuma daftar, bayar, konfirmasi, ngambil, cuma 4 proses itu. Mudah sekali ya. Habis dari lantai 2 langsung turun, udah jadi selesai. Sebetulnya kalau cek fisik aku nggak kadaluarsa, mungkin nggak nyampe 1 jam udah pulang lagi. Atau kita datang lebih pagi juga gitu. Iya. Pokoknya ngurus sendiri itu lebih mudah, lebih cepat, lebih murah. Iya. Ya seperti itu. Jadi ngurus sendiri Sehari saja teman-teman, kalau misalnya ada keperluan seperti itu. Paling kalaupun ada tambahan biaya lagi, kita kemarin karena makan ya ke kantin, ya barangkali teman-teman. Iya, untuk Habis referensi. itu capek, nunggu, habis itu lapar, di situ ada tempat makan, Ada ya ada kantin. kantin. Kita waktu itu beli apa ya sepiring nasi Nasi goreng goreng ya. 20.000, kemudian segelas Es es teh manis 5.000, jadi berdua 50.000. Ada kantin di situ ya, banyak pilihan. Iya. Di situ juga ada musola buat teman-teman yang mungkin ingin melaksanakan sholat, bisa di situ. Tapi selain di Samsat itu ada nggak sih Apanya? musola, WC? Kayaknya ada deh. Ada. Kalau di tiap-tiap gedung kan di dalam ada. Kantin ada di dalam, di dalamnya ada lagi. Ada kayak tempat sholat lagi. Nah, terus kemudian biaya lainnya pas keluar, pas parkir kita sampai di situ kan pagi jam 9 ya. Keluar sekitar habis zuhur tuh Jam 12 sih. 12 Baru iya. azan banget. Itu 13.000. Jadi 3 jam kemarin parkirnya 13.000. Iya. Nah, cukup murah kan? Iya, makanya diurus sendiri saja teman-teman. Ya kira-kira itu teman-teman sharing dari kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.